Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Mainasari. Di video kali ini aku bakal bahas tentang penerapan turunan fungsi trigonometri, distribusi binomial, dan data distribusi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwasanya apa yang kita pelajari tidak akan pernah sia-sia. Sama halnya ketika kita belajar matematika, pelajaran yang penuh dengan sukacita. Matematika merupakan pelajaran yang sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman semuanya mau tahu nih apa aja sih fungsi atau penerapan dari matematika yang selama ini kita pelajari? Untuk mengetahui pembahasan lebih lanjutnya, kita langsung aja tonton pembahasan dari aku. Check it out. Jadi, yang pertama akan kita bahas adalah tentang penerapan turunan fungsi trigonometri. Masih ingat nggak nih sama apa itu trigonometri? Apa ya? Yaps, betul sekali. Trigonometri tentu mempelajari tentang sinus, kosinus, dan kawan-kawannya. Nah, tahukah kalian semua bahwasanya trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sebuah cabang matematika yang mempelajari tentang sudut segitiga. Di dalam trigonometri itu sendiri ada yang namanya sinus dan kosinus. Tahu nggak nih apa itu sinus, apa itu kosinus? Nah, jadi sinus adalah perbandingan sisi segitiga di depan sudut dengan sisi miringnya, atau Y per R, seperti pada gambar, yang dimana Y-nya adalah garis lurusnya dan R-nya adalah garis miringnya. Lalu yang kedua ada kosinus. Kosinus adalah perbandingan sisi segitiga yang terletak di sudut dengan sisi miring, atau X per R, seperti pada gambar, di mana X adalah garis yang terletak di antara sudut dengan R-nya sama seperti tadi, yaitu garis miring. Lalu yang selanjutnya ada hubungan trigonometri. Ini adalah hal yang sangat penting di dalam trigonometri yang perlu diingat ya kawan-kawan. Nah, yang pertama ada tangen A sama dengan sin A per cos A. Lalu yang kedua ada kotangen A sama dengan 1 per tangen A. Yang ketiga ada sekan A sama dengan 1 per cos A. Lalu yang keempat ada kosekan A sama dengan 1 per sin A. Yang selanjutnya ada identitas trigonometri. Ini juga sangat penting ya untuk kita semua ingat, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Ingat teman-teman, ini sangat penting di dalam trigonometri. Nah, lalu yang selanjutnya lagi ada apa nih? Ada tabel sudut istimewa, di mana di dalam tabel tersebut ada tentang sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, yang sudutnya juga mulai dari 0, 30, 45, 60, dan 90. Contohnya, sin 0 sama dengan 0, sin 30 sama dengan setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 sama dengan 1. Maka untuk kosinusnya adalah kebalikan dari sinus yang tadi. Setelah kita membahas tentang pengertian dari turunan fungsi trigonometri, kita akan membahas lagi nih tentang penerapan turunan fungsi trigonometri. Berikut beberapa contoh penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah untuk menentukan jarak pantai ke suatu titik laut. Yang kedua, untuk mencari ketinggian menara dan pegunungan. Yang ketiga, ada dalam
oseanografi untuk mencari ketinggian gelombang air laut. Lalu yang keempat adalah untuk menentukan ketinggian suatu bayangan pohon. Yang kelima adalah ketika kita membangun rumah, kita akan menerapkan turunan trigonometri ini, yaitu untuk menghitung kemiringan atap. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan waktu sholat. Wah, ternyata nih ya teman-teman, tidak hanya untuk kehidupan kita di dunia juga trigonometri ini, tapi ternyata mengatur kita untuk menghitung waktu sholat. Sangat bermanfaat sekali ya fungsi trigonometri ini. Yang kedua, kita akan membahas tentang distribusi binomial. Nah, pengertian dari distribusi binomial ini sendiri adalah binomial terdiri dari dua suku kata, yaitu bi yang artinya dua dan nomial yang artinya kondisi. Dengan demikian, binomial merupakan kondisi yang memiliki dua kemungkinan, yaitu gagal atau berhasil. Adapun rumus dari distribusi binomial adalah PR sama dengan NCX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X, di mana PR tadi adalah peluang kejadian, N adalah banyak kejadian, X banyak keberhasilan, P peluang keberhasilan, Q peluang kegagalan, dan NCX adalah rumus kombinasi. Nah teman-teman semuanya, distribusi binomial ini adalah proses percobaan Bernoulli loh, yang ditemukan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss yang bernama Jacob Bernoulli. Terus juga binomial ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, jumlahnya selalu merupakan bilangan bulat. Misalnya nih, ketika kita melempar sebuah logam, maka kita bisa melemparnya hanya sebanyak 2 kali, tidak mungkin sebanyak 2,5 kali. Lalu yang kedua adalah setiap eksperimen mempunyai 2 hasil, yang misalnya berhasil atau gagal. Lalu laki-laki atau perempuan, atau juga sakit atau sehat. Lalu yang ketiga adalah peluang sukses sama setiap eksperimen. Jika pada lambungan pertama keluar hitam sukses adalah setengah, maka pada pelemparan selanjutnya harus setengah juga. Itu adalah syarat dari distribusi binomial. Lalu yang kedua ada ciri-cirinya nih. Ciri-cirinya yaitu setiap percobaan hanya memiliki 2 kemungkinan hasil. Yang kedua ada setiap percobaan bersifat independen atau dengan pengembalian. Yang ketiga adalah probabilitas sukses dalam percobaan harus sama, yaitu dilambangkan dengan P, dan probabilitas gagal juga harus sama, yaitu dilambangkan dengan Q. Lalu yang keempat, jumlah percobaan dinyatakan dengan N. Lalu adapun penerapan dari data distribusi binomial ini sendiri di kehidupan kita sehari-hari sangat banyak kita temui, yaitu yang pertama, menentukan jumlah pertanyaan, di mana Anda dapat mengharapkan bahwa terkaan Anda benar dalam menjawab soal pilihan ganda. Memudahkan kita sekali kan ketika kita mendapat soal ulangan pilihan ganda, maka kita bisa menerapkannya dengan menggunakan distribusi binomial. Lalu yang kedua adalah menghitung jumlah asuransi kecelakaan. Yang ketiga ada jumlah lemparan bebas yang dilakukan oleh pemain basket. Yang keempat adalah kemungkinan bayi yang lahir laki-laki atau perempuan, seperti itu. Dan yang kelima adalah pelemparan sebuah dadu, kemungkinan bermata ganjil atau bermata genap. Nah, itu adalah penerapan dari distribusi binomial. 3, kita akan membahas tentang data distribusi. Data distribusi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Atau lebih singkatnya, data distribusi adalah ilmu yang mempelajari tentang data. Sebagian besar konsep dasar data distribusi ini mengonsumsikan teori probabilitas. Lalu penerapan dari data distribusi ini yang pertama adalah
untuk mengatur jumlah pengeluaran kita. Yang kedua, memilih barang yang akan kita beli. Yang ketiga, dalam ilmu kedokteran, data distribusi bisa digunakan untuk pencatatan data secara lengkap dari data penyelidikan, atau juga memberikan landasan untuk meramalkan secara ilmiah tentang keadaan yang akan terjadi pada kondisi yang sudah diketahui. Lalu ada untuk juga menyederhanakan data yang kompleks menjadi sederhana. Lalu yang keempat, ada perhitungan caleg. Sering digunakan konsep data distribusi, atau juga ada bursa efek saham dan kurs rupiah itu menggunakan data distribusi. Nah, dari 3 penjelasan tadi sudah aku jabarkan nih semuanya. Jadi kesimpulannya dari pembahasan semua itu adalah dapat kita ambil bahwa setiap apa yang kita pelajari pasti bermanfaat bagi diri kita untuk kedepannya, seperti trigonometri yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengukur ketinggian bayangan suatu pohon dan lain-lain. Lalu distribusi binomial di mana dapat memudahkan kita untuk mengetahui peluang sukses atau gagal, dan juga yang terakhir data distribusi yang dapat mempermudah kita mengolah data. Nah, kita sudah selesai nih membahas tentang penerapan turunan fungsi trigonometri, distribusi binomial, dan data distribusi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.